Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih setia Bapa menyertai saudara dan saya dengan pimpinan kuasa Roh Kudus-Nya menolong kita dan memberkati kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Amin. Nah, kita tidak bisa berkata mencintai Kristus tanpa mencintai firman-Nya. Kita tidak bisa hidup sendiri karena saatnya Anda butuh orang lain dalam hidupmu. Saat engkau tidak berdaya, disitulah engkau butuh orang lain. Maka baiklah dengan semua orang. Orang tuamu, teman gerejamu, teman kantormu, tetanggamu. Itulah ajaran kasih Tuhan. Kita tidak bisa datang ke gereja karena kesalahan orang lain, tetapi bisa menjadi karena kesalahanmu sendiri. Mengapa? Karena semua orang dituduh oleh perasaannya sendiri, bukan Tuhan yang menuduh kita atau siapapun. Dan iblis pakai kesempatan berkarya dalam hidup kita untuk membunuh dan membinasakan rohani kita. Saya mau cerita, ada kesaksian suatu hari ada seorang kaya raya yang sangat menyayangi harta bendanya. Orang itu dalam keadaan sekarat dan memanggil istri dan anaknya untuk memberikan pesan terakhir. Orang tuanya berkata demikian, "Kalian tentu tahu betapa aku sangat mencintai hartaku yang sangat amat banyak itu. Untuk itu karenanya aku berpesan pada kalian, hai anakku. Jika aku mati nanti, tolong kuburkan separuh dari hartaku itu bersama-sama dengan jenazahku." Lalu orang kaya itu pun meninggal. Sang anak berpikir, separuh dari harta ayahku itu sangat banyak. Nah, kalau dikuburkan tentu tidak akan ada gunanya. Sementara jika tidak dikuburkan, harta itu bisa digunakan untuk memuaskan segala keinginan sang anak dan ibu. Maka pada saat penguburan ayahnya, sang anak mengeluarkan selembar cek sambil berkata di sepucuk suratnya, "Ayah, jumlah sebagian harta ayah sudah saya tulis dalam cek ini. Silakan nanti ayah cairkan sendiri di surga ya." Harta dan kekayaan tidak Anda bawa mati. Untuk itu selagi masih hidup, berbahagialah selama Anda bisa melakukannya. Jika Anda masih kuat dan sehat, salinglah menolong dengan sesama anggota, khususnya teman-teman seiman kita. Saling menopanglah satu dengan yang lain. Mungkin Anda dikaruniai harta melimpah, tapi belum tentu Anda bisa menikmatinya. Ada rasa khawatir, ketakutan, kehilangan, kecemasan, sehingga hati saudara terpikat dengan kekayaan itu. Harta yang kita kumpulkan di dunia akan dimakan ngengat dan karat. Bahkan orang memburu harta sampai membuang harga dirinya dengan perbuatan yang melanggar hukum. Berbisnis dengan cara yang tidak benar, tipu sana tipu sini, mirip seperti iblis. Dia mengaum-ngaum mencari mangsa, hendak ditelan kalau ada yang bisa ditelan. Dia akan banyak kehilangan waktu dan kesempatan bersama keluarga dan juga sahabat maupun teman-teman di sekitarnya. Karena dalam pikirnya hanya harta dan kekayaan. Orang berpikir banyak harta menaikkan derajat manusia, moralitas, padahal bukan seperti itu konsepnya. Perubahan karakter menjadi jemaat yang mula-mula, itulah yang passion dari hati Tuhan. Banyak orang mengumpulkan harta untuk diri sendiri, membangun kerajaannya serta menunjukkan kekuatannya. Tetapi tanpa dia sadari, semua itu hanya titipan. Tanpa dia tahu bahwa itu ada di dalam hak anak yatim piatu, janda miskin, orang-orang papa dan terbuang, terabaikan di jalanan-jalanan. Apakah saudara memperhatikan? Hidup memang perjuangan, benar sekali. Tapi perjuangan kita bukan untuk memuaskan hidup kita sendiri. Apa yang saudara dapatkan, saudara juga bisa berikan. Inilah puncak kekristenan. Bagaimana Yesus memberikan hidup kepada hidupmu dan hidupku. Dia rela menderita, mati di atas kayu salib, supaya kita yang berdosa beroleh keselamatan. Supaya kita yang miskin diperkaya, supaya yang merasa tidak mampu diberikan kemampuan ilahi, melakukan perkara yang ajaib. Untuk itu, panduan hidup kita ada di dalam firman-Nya. Dan Roh Kudus yang memberi saudara petunjuk dan jalan yang lurus untuk terhindar dari jerat iblis, terjerat oleh harta duniawi dan juga kepentingan diri sendiri. Mari kita mencintai firman,
Beribadahlah. Dia adalah sumber hikmat. Karena kita butuh Tuhan dan komunitas di mana kita ditempatkan. Berlaku baiklah pada semua orang dan salinglah kita menolong sesama. Tuhan menyatakan kasih-Nya yang sudah diajarkan oleh Kristus bagi semua orang. Maka hidupmu berbahagia di dunia dan juga di surga. Kiranya renungan hari ini dapat memberkati jemaat dan juga pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.